Tapi abis itu aku dapetnya A dan Z. Dan pas aku baca, aku kayak, gue banget. Gue banget. And syutingnya excited sih. Dan pas aku awal syuting, mereka kan emang nyari Farah ya buat jadi kakak aku. Belum ada karakternya. Belum ada pemainnya. Abis itu mereka bilang, Lau menurut kamu yang mirip sama kamu siapa? So kayak Zoe. Aku pertama bilangnya Zoe. Soalnya emang banyak banget sih yang bilang kita mirip. Tapi emang kayak dari dulu tuh kita sering banget dikomenin kayak mirip. Dan kita pun kalau ketemu kayak ya kita mirip gitu. Ini kayak sama-sama Inggris tapi ini versi Jawa, ini versi Sumatera gitu. Halo K-Lovers, balik lagi di Kapan Lagi Talks bersama gue Matias. Dan kali ini gue akan ngobrol bareng dua cast dari series yang tayang di video A dan Z Insya Allah Cinta yang sudah tayang di tanggal 19 Februari 2026. Ini dia Laura Mon dan Zoe Jackson. Oke. Lagi dong tepuk tangannya, ini penonton terbanyak di podcast ini. Ya, minta tepuk tangannya biar lebih seru lagi, lebih hangat lagi. Oke, apa kabar? Baik, Laura dan Zoe, gimana puasanya nih? Alhamdulillah lancar semuanya. Tapi aku tadi begitu pertama ketemu ya, karena selain yang kemarin pas premier ya kalau nggak salah, ini baru ketemu lagi sama kalian gitu. Kalian tuh tinggi-tinggi juga ya. Soalnya apa guys? Ini kaki Laura nih sampai bagian gue nih. Maaf ya. Enggak apa-apa. Terlalu panjang. Emang tinggi kalian berapa guys? Berapa ya? 169 mungkin. Aku sekitar 167 kayaknya. Oh, ini apa aku yang di bawah standar tinggi Indonesia? Aku juga nggak tahu. Tapi jelas kalian untuk ukuran wanita tinggi lah ya. Oke, aku sebelum bahas series nih pengen tahu ini kalian apa baru pertama kenal di series ini atau sebelumnya sudah? Udah kenal sih. Kita udah kenal. Oh. Kita udah kenal lumayan lama ya, kita kenal ya. Tapi kenalnya di mana nggak tahu juga ya. Dari aku syuting DJS, kamu syuting buku harian. Oh iya, oke, sama-sama syuting sinetron waktu itu. Tapi ini proyek pertama berarti? Bareng. Iya, pertama kali bareng. Wow, pantesan apa chemistry-nya udah sangat. Aku nonton. Cuman memang belum sampai episode yang berapa tuh? Aku baru ketiga kayaknya. Ketiga. Sekarang udah keluar episode 5 ya? 6 tapi express. Oh, oke. Dan kalian nih karakternya berbeda ya? Atau seperti apa? Kalian kayaknya Laura lebih cheerful, lebih. Iya, mungkin ya. Enggak sih, dia juga cheerful kok. Cheerful sih. Kayaknya Zara sama Farah tuh sangat merepresentasikan kakak adik banget gitu. Kayak serupa tapi tak sama gitu. Iya, cheerful tapi dia lebih kalem. Si Farahnya. Tapi emang lebih kakak banget ya. Iya. Kalau Zara tuh kayak ada cegel-cegelnya dikit, manja gitu. Ya mungkin kontrasnya kalau Farahnya lebih dewasa aja gitu. Tapi kalau cerianya mah sama. Ya. Oke, sebelum ngomongin series lagi, aku pengen tahu awal kalian berkarir tuh sebenarnya dimulai dari tahun berapa sih? Kalau Zoe kayaknya dari kecil ya Zoe? Lumayan Kak, aku dari 2016. 2016. Oh, tapi film pertamanya? Tapi aku baru ikut kayak proper shooting, kayak aku ikut FTV film segala macam tuh baru yang bener-bener acting 2018. Baru bener-bener aktif. Tapi awalnya apa? Aku sebelumnya anak iklan, aku lama di iklan. Oh. Karena aku perbaiki dulu nih bahasa Indonesianya, karena waktu itu belum lancar. Jadi gimana mau acting kan? Terus akhirnya pelan-pelan belajar, udah deh mulai aktif. Oke, kalau Laura gimana awalnya? Aku awalnya influencer dulu, bikin kayak makeup content, ya pakai konten-kontenan gitu. Habis itu pindah ke Jakarta tuh 2021, mulai serius syutingnya, yang kayak sinetron gitu, yang selalu syuting serial. Mungkin 2021 pertengahan kali ya, ya gitu. Tapi emang dari awal memang pengen di industri hiburan sebagai artis gitu? Enggak lagi. Apa cita-cita kalian apa sih sebenarnya? Aku sih, aku pengen ya.
Oh, pengen. Aku pengen sih. Berarti ini real cita-cita tercapai. Awalnya aku pengennya tuh jadi kayak YouTuber gitu, yang ngevlog, hai guys. Tapi ternyata jadinya kesini deh. Ya udah. Kurang lebih sama lah. Sama lah ya, di Masih depan bisa. kamera juga, Iya, acting benar. juga. Tapi gimana menikmati acting sejauh ini? Enjoy sih. Enjoy. Kenapa tuh kok enjoynya kayak ketahan? Mau curhat? Enjoy, tapi ya a few characters. Iya, pasti. Pastilah kita pasti kan kita pengennya di zona nyaman terus ya. Jadi ya kita pasti acting juga sesuai zona nyaman kita gitu. Aku udah nyamannya jadi prota, jadi kalau jadi antagonis tuh agak keberatan gitu ya. Mungkin aku emang terlalu baik orangnya. Waduh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Nah tapi di titik apa kalian ngerasa bahwa acting ini ya jadi pekerjaan utama kalian lah? Kayaknya semenjak syuting sinetron sih Kak. Karena kayak kita syuting sinetron tuh udah jadi kayak rutinitas kita sehari-hari kan. Dan kayak lama-lama we learn to love it gitu. Walaupun awalnya pasti kayak kita stuck di rutinitas yang sama setiap hari, tapi lama-lama we learn to love it. Nah kalau aku pribadi, aku mulai suka tuh dari situ. Gitu, kayak aku suka ya ternyata syuting setiap hari, ketemu orang-orang setiap hari. Terus enaknya kalau misalnya sinetron kan kita stay di satu karakter yang sama kan, kita cerita doang yang berkembang gitu. Jadi ya itu aku menemukan titik nyaman di situ. Oke, kalau Laura? Kalau aku sih mungkin gara-gara dari awal aku sinetron terus ya. Dari kayak DJS terus lanjut terus lah pokoknya. Ini juga baru pertama kali aku series. Jadi aku lebih enjoy di series sih sekarang, atau kayak film gitu. Jadi kayak bentar tapi really in depth of the character. Oh ya. Kalau sinetron kan yang kayak bener-bener syuting tiap hari, terus mungkin liburnya tuh kayak sekali seminggu atau sekali dalam 2 minggu gitu. Apalagi kalau syutingnya jauh, lumayan stres sih aku. Jadi aku lebih suka film gitu. Terus juga lebih mateng gitu loh lihat acting kita. Lebih biasanya puas kalau juga film atau pastinya. series. Karena kita lebih lihat hasilnya kan lebih maksimal banget kan. Kebanding kita sinetron kan kejar tayang setiap harinya gitu. Bisa live. Syuting hari ini terus tayang hari ini juga. Kayak yang penting udah tayang gitu. Karena mungkin workshopnya juga lebih lama mungkin, atau seperti apa pendalaman karakter segala macam. Preparationnya juga pasti jauh lebih lama. Iya. Nah ini kan kalian sudah terkenal sejak remaja, bahkan Joy juga dari kecil gitu. Terus di kehidupan sekarang kayak ngerasa ada pressure nggak sih ketika pengen me time gitu? Harus. Iya. Mungkin kalau untuk aku pribadi, karena kan ini bukan cita-cita aku dari awal ya Kak, tapi aku kayak memang kayak ngalir aja gitu, kayak oh ternyata nyaman ya, oh ternyata suka, ya udah deh ini jadi pekerjaan utama aku. Tapi ya untuk me time sendiri, I think the older I get emang makin susah juga ternyata. Karena kan kita semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab kita. Kamu gimana? Kamu kan Aku emang udah masih pengen umur nih. 19 tahun ya. Jadi mungkin gak seberat Zoe ya. Tapi ya aku sesuaiin aja sama schedule aku sih. I always try to find time. Ya misalnya me time apa ya, kayak ke salon gitu ya. Tinggal ngomong aja sama manajer, hari ini aku mau off ya, hari ini. Enak ya? Itu dia manajer. Udah ada yang ngatur ya? Iya. Jadi yang ribet ya manajernya aja. Bener. Cariin endorse di klinik. Aku mau ini dong kak, aku mau ini dong kak, gitu. Tapi ya we try to make it fun lah. Iya. Karena kan emang buat diri sendiri itu penting, karena kan kita tampil terus kan. Jadi kayak kita harus selalu mengutamakan diri sendiri. Kayak selain kayak penampilan juga mental kita juga. Jadi emang penting banget buat sediain waktu buat diri sendiri. Oke, tapi ada hal yang dikangenin gak sih ketika kalian kan sekarang bisa dibilang geraknya terbatas juga lah ya. Apa ada yang dikangenin gak, misalnya biasanya jajan sembarangan gak ada orang yang kenal gitu? Kayaknya kalau aku sekolah offline sih. Oh, sama lagi. Iya. Kayak aku udah homeschooling dari aku SMP. Sampai aku SMA, terus kayak aku kuliah pun sekarang online. Sebenarnya bisa sih, I still have a choice untuk kayak memilih offline. Cuman karena memang aku lebih senang syuting dan aku tetap pengen nomor satukan syuting ya, jadi mau nggak mau kuliah online gitu. And
sekarang udah mau selesai, jadi kayak seandainya aku bisa merasakan kuliah offline itu kayaknya seru deh gitu. Oh. Sama sih sebenarnya. Aku juga homeschooling tuh SMP kelas 2. Pas aku sekolah, aku tuh yang kayak, aduh, aku pengen banget kayak nggak sekolah, pengen homeschooling aja biar ngerjain endorse itu kayak free anytime gitu. But then now, I really want that high school experience, you know, like you see in movies gitu, kayak seru banget. Tapi aku masih belum kuliah sih, jadi I still have a chance. Kamu masih ada chance. Ada kemungkinan di situ ya. Aku sebenarnya sekarang tuh pengennya kuliah, tapi aku takut kalau aku nggak bisa manage waktu aku dua-duanya. Soalnya banyak teman-teman aku yang syuting terus kuliah juga, terus akhirnya nggak lulus atau mungkin nggak dapat ilmunya, ya sekedar lulus aja gitu. I don't want that. Iya, jangan. Tadi aku sempat ngobrol sama kalian soal apa, kalian kan ada keturunan gitu blasteran gitu, tapi banyak anggapan di luar sana yang bilang kalau artis blasteran mah gampang nih kayaknya, tapi ternyata kan nggak semudah yang dikira ya. Kalian pernah mendapat pengalaman yang kayak gitu? Kayaknya ada aja sih Kak. Ada. Mungkin kitanya nggak ngeh secara langsung, tapi lama-kelamaan kayak oh ya. Apalagi kan sekarang social media kan besar banget ya. Jadi kayak banyak banget kayak komenan dari netizen yang kayak oh kita jauh prefer kayak Indonesian actresses gitu-gitu, which is sebenarnya nggak apa-apa banget gitu. Tapi ya jadinya banyak ya ada negatifnya juga lah buat kita anak mix ya. Iya, tapi emang bener kalau mix tuh ada privilege sih pasti. Betul. And I think so as well. Tapi because now mungkin banyak yang complain juga ya. Tapi sebenarnya gimana ya? I do kind of agree sih. Apalagi pas awal syuting gitu. Mungkin because I have a platform juga ya. Aku awalnya udah punya followers lumayan banyak. Aku ngiranya tuh aku masuk ke sinetron gara-gara mungkin followers aku atau apa. Tapi I think being blasteran also helps. Walaupun pas aku syuting awal-awal aku bener-bener nggak bisa bahasa Indonesia. Bayangin separah apalah pokoknya. Ya bisa sih sebenarnya, tapi ya masih nggak fasih. Iya, tapi itu aku setuju banget sih karena untuk aku yang mulainya dari iklan, ya kita kan kalau iklan tuh pasti kita berbondong-bondong buat casting, workshop segala macem tuh, itu pasti ada banget kayak oh ya iyalah dia kan mix, dia kan jauh lebih cantik. Tapi dari situ sih benar kata Laura, kayak kita udah sadar dari awal dengan privilege-nya kita. Jadi kita pun tidak menyalahkan permintaan orang-orang yang way prefer Indonesian actresses gitu. Tapi at the end of the day semuanya pasti punya giliran masing-masing kok. Ya intinya ketika mendapat kesempatan itu yang harus dimanfaatin ya, menunjukkan skill kalian. Betul. Tapi kayak balik lagi kayak setiap aktor atau aktris pasti punya pressure masing-masing kok. Doesn't really matter based on their looks. Oke. Ini kalau ngomongin karir kehidupan panjang nih ya. Kita ngomongin yang pasti-pasti aja yang sudah berjalan selama berapa? 6 episode. 6 episode. Ketika kalian mendapat tawaran di series ini, apa yang ada di kepala kalian gitu? Se-excited apa? Aku excited sih. Soalnya sebelum aku masuk judul ini, aku emang ngomong sama manajer aku kalau aku pengen main series yang diadaptasi dari Wattpad. Like aku ada beberapa nih, aku pengen ini atau ini atau ini. Tapi habis itu aku dapetnya A dan Z. Dan pas aku baca, aku kayak, gue banget. Gue banget. And syutingnya excited sih. Dan pas aku awal syuting, mereka kan emang nyari Farah ya buat jadi kakak aku. Belum ada karakternya. Belum ada pemainnya. Abis itu mereka bilang, Lau menurut kamu yang mirip sama kamu siapa? So kayak Zoe. Aku pertama bilangnya Zoe. Soalnya emang banyak banget sih yang bilang kita mirip. Menurut kakak mirip? Ada sih. Dia versi dewasanya lah, Zoe lah ya. Jadi Zoe masuk gara-gara kamu nih. Ada persenan dong. Ayo manajernya nih hitung-hitungan dong. Ya benar. Thank you Lau. Apa sih aku jadi malu? Enggak, tapi emang kayak dari dulu tuh kita sering banget dikomenin kayak mirip. Dan kita pun kalau ketemu kayak ya kita mirip gitu. Ini kayak sama-sama Inggris tapi ini versi Jawa, ini versi Sumatera gitu. Tapi kalau kalian apa yang dari kalian mirip menurut kalian? Ayo. Langsung kayak gitu. Apa ya? Kita sama-sama mata,
face shape, Ya bibir. kayak bibir, Iya. face shape. And we're both mix. Kayaknya itu deh. Kayaknya karena we both mix terus kayak kita lebih dominan bulenya ya Iya, daripada benar. Indonesianya. What she said. Nah, ketika dapat tawaran ini gitu, ini kan juga udah ada di Wattpad juga gitu kan. Kalian ngebaca itu dulu atau seperti apa? Aku lihat dari Google juga sih, aku sampai research dan aku juga banyak tanya-tanya sama penulisnya, Kak Erlis. Gimana ketika apa yang jadi pertanyaan kamu untuk penulis? Banyak sih, soalnya emang seriesnya kan ceritanya tuh agak dirombak sih dari Wattpadnya, jadi lumayan beda ceritanya. Tapi aku tetap pengen memuaskan pembaca Wattpad juga, jadi aku tanya sama penulisnya kayak Zara tuh sebenarnya gimana sih, Abian tuh gimana gitu. Jadi aku baca dari dua-duanya biar nggak terlalu beda, biar tetap dapat feel-nya. Kalau Zoe mungkin apa? Kalau aku waktu itu aku sempat dikirimin sinopsisnya, terus aku juga dijelasin sama produsernya waktu itu kayak aku udah dikasih tahu dari awal kalau Farah ini cuman singkat doang ceritanya, tapi menjadi kayak dari baseline kisah cinta Zara dan Abian gitu. Terus yang aku sih seneng banget kayak jadi kakaknya Laura. Yes. Mana ada dia, namanya juga Laura. Iya, dan kebetulan gitu. nama adik aku tuh Laura. Oh, ya jadi ya udah ini Makanya banget ya. dapet Kayaknya banget. takdir deh, takdir. Iya, emang emang takdir. Emang. Nah ini kan ada 29 pembaca gitu di Wattpad gitu. Itu jadi pressure kalian atau malah justru itu jadi motivasi kalian gitu untuk Motivasi. Set. Motivasi lah pastinya. Iya. Tapi ya pastilah pasti Laura sempat ada pressure juga kayak memuaskan pembaca gitu. Karena kayak emang seriesnya lumayan berbeda ya dari Main berbeda. Dan setahu aku emang penulisnya juga baca yang kayak tadi beda banget, kayak Elisnya juga gitu kan. Tapi karena aku pengen bring Zara to life banget, aku jadi banyak ngobrol sama penulisnya. Dan aku ngerasa itu aku banget. Jadi yang bagian mana tuh? semua lagi. Iya lagi. Dari karakter, dari manjanya, dari Bisa masak? cara ngambeknya. Bisa. Bisa buat diri ditembak dengan sendiri. pertanyaan Bisa gitu. buat diri sendiri, tapi kalau buat orang agak takut ya. Takut keracunan atau apa. Jadi kalau buat orang lain pesan aja deh. Tapi memang Buat diri benar sendiri sih masak. karakter Zara ini kayak Laura banget. Kayak aku waktu ikut reading segala macam, waktu aku baca seluruh skenarionya sampai episode 7, aku kayak oh my god, kayak dia nggak susah-susah banget deh buat masuk ke dalam karakternya karena emang ceplas-ceplosnya terus kayak centilnya tuh Laura banget. Kalau Farah apa yang? Kalau Farah mungkin yang lumayan gampang aku masuk ke karakternya mungkin sosok kakak kali ya. Karena kan di episode 1 pun dijelasin kayak Farah pun cuman fokus ke Zara gitu. Yang memang kakak yang sangat protektif gitu. Jadi buat aku nggak begitu susah sih karena aku juga seorang kakak gitu. Tapi dari karakter yang kalian mainin gitu, ada nggak yang pengen banget ada di diri kalian gitu dari karakternya si Zara atau Farah gitu? Gue pengen banget lagi si Zara nih ternyata begini, gue pengen deh. Sejago itu masak. Iya kan. So dia masak tuh semua orang kayak komennya tuh kayak wah masakan kamu tuh enak banget. Ya for her age especially, dia kan hobi masak emang dari kecil ya. Jadi menurut aku luar biasa. Terus dia juga yang bikin bekal buat kakaknya. Iya kan? Iya. Bikin bekal buat kakak dan dirinya kayak gila. Ya, terus nih, banyak top itu banget. ya scene masak ya. Iya banyak scene masak juga. Enggak, aku pikir kan yang pertama aku lihat yang kamu masak di dapur itu yang buat Abian kayaknya dimuntahin deh sama Abian. Ternyata dimakan ya. Ternyata emang bisa masak ya. Parah banget. Kalau aslinya upsi, jangan. Kalau aslinya dimuntahin nggak? Enggak, aku pikir ceritanya akan begitu gitu. Oh, iya. Itu kan Ternyata- art yang bikin, bukan aku. Kalau dia muntah ya udahlah bukan Berarti masak. ekspektasinya tuh udah nggak suka dari awal ya. Tapi apa bagian tersulit dari karakter kalian masing-masing walaupun tadi kalian bilang ini
udah ada di dalam diri kalian gitu, karakternya hampir sama gitu, tapi yang tersulit? Kalau buat aku sih mungkin emotional scenes-nya sama ini karena udah episode 6 ya, jadi aku spill dikit. Zara tuh ada sakitnya dan aku nggak terlalu familiar gimana cara acting dengan that injury. Jadi ya beratnya di situ sih. Kalau Farah apa, Farah? Farah mungkin susahnya nggak susah banget sih sebenarnya Kak, tapi sabarnya sih. Kan Farah kan orangnya sabar banget, terima aja apa kata orang tua segala macam. But Zoe sedikit susah sih. Buat si keras kepala ini lumayan susah gitu. Jadi kayak di episode 1 tuh udah kelihatan jelas banget kalau Farah tuh yang kalem banget, kayak ya udah iya gitu. Nah, di karakternya si Zara ini kan dia dari Gen Z gitu, terus akhirnya terpaksa menikah jadi seorang istri gitu. Ada kesulitan nggak di situ mengubah karakter si Gen Z terus tiba-tiba jadi seorang istri yang alim banget nih suaminya nih? Apa actingnya kan? Aku actingnya enggak juga sih sebenarnya. Lebih banyak pressure ke Mas Abian sih untuk menghandle istri Gen Z. Iya sih, itu menurut aku. Soalnya kan si Rizky kan juga syutingnya, ya dia orangnya juga nggak terlalu mungkin religious ya, tapi sebagai Gus kan itu harus jaga banget ya. Jadi menurut aku my scenes are not that hard. Kayak Gen Z tuh aku banget. Jadi menurut aku lebih berat di dianya sih. Iya. Ya gak? Dan kayaknya kalian meranin karakter memang kayak sesuai umur masing-masing banget ya. Iya. Kayak karena emang kita beda 10 tahun kan aku sama Rizky. Dan itu dong angkanya. Emang gak boleh ya? Enggak apa-apa dong. Enggak apa-apa. Like dari karakter dan juga di real life itu juga sama. Ya, tapi barusan aku mau ngeledekin sih, kayak kamu sangat amat Gen Z dan sedangkan Kak Iki itu yang sangat amat milenial. Om-om ya. Jadi ini kayak, nah ini serunya series ini karena kayak itu sangat menjelaskan ketika anak Gen Z menikah dengan milenial. Nah ini hasilnya gitu. Tapi dia juga lumayan sesuai sih, soalnya Rizky tuh kayak sabar banget orangnya. Terus mungkin aku yang agak ribet ya di lokasi gitu, dia yang kayak iya ngikut gitu ya. Pokoknya dapat banget lah Kak karakternya. Ya umur berbicara di situ, umur berbicara. You know the canda. Oke. Itu sesuai banget lagi. Sesuai banget. Nah kan ada scene menikah gitu. Gimana ketika ada scene menikah itu, Laura? BTS-nya ada keseruannya apa di scene itu? Di scene itu, nah aku udah banyak sih, walaupun umur aku turning 20, tapi udah berapa kali ya ambil scene menikah. Iya, bener lagi. Menikah muda, iya kan. Sering terjadi. Kalau sinetron pasti banyak. Dan kalau waktu syuting itu sih agak lucu ya, soalnya si Rizky yang benar-benar kayak plain, dia yang cuma yaudah nerima aja, terus Zara yang di situ kayak depresi, kayak nangis pas lagi nikah, iya kan, dipakein cincin udah nangis, udah tinggal lihat bawah terus, and the teardrops are going down, it's so dramatic. Tapi I understand why sih. Iyalah. Iya. Ada tag yang diulang ketika itu? Enggak sih. Aman semuanya? Soalnya juga nggak banyak dialog, karena aku cuma diam doang nangis. Yang ribet mereka semua. Iya. Aku menerima nasib. Cuma nerima cincin doang. Nah kalau si karakternya si Farah ini tadi kan kamu bilang memang tidak panjang gitu, tapi justru ini adalah kuncinya dari cerita ini kan. Kalau kamu ngelihat karakternya si Farah ini secara keseluruhan di series ini gimana, Joy? Wow, kayaknya Farah tuh sangat represent anak perempuan pertama sih. Kayak sangat amat takut untuk ngecewain orang tuanya, ikutin apa kata orang tua, tapi juga hatinya begitu, cintanya juga begitu besar terhadap orang-orang sekitar gitu loh. Dan protektif terhadap keluarganya apalagi gitu kan. Terus adiknya juga gitu. Pokoknya cukup Farah aja yang ngelewatin yang susah-susah, jangan sampai adiknya ngelewatin hal yang sama gitu. Kalau kamu ngelihat karakter si Farah ini seperti apa sebagai adik gitu? As she mentioned juga sih sebenarnya, karena kayak aku suka banget sama Hans, dia yang kayak
ngelarang. Terus emang menurut dia tuh Mas Aben yang paling cocok buat aku. And she knows Zara so well sampai itu bener. Iya, feeling seorang kakak. Iya, feeling kakak ya. Seorang kakak. Yang ngelihat. Dan dia yang paling ngenalin aku. Oh, oke. Nah, selama proses syuting gitu, apa yang bisa di-share keseruannya dan ada momen-momen yang kalian bikin ketawa nggak sih atau seperti apa? Di mana Laura paksa aku untuk suka mochi. Ini syutingnya di mana? Syutingnya kita waktu itu di Bogor. Waktu Bogor. itu ya di Bogor, kita banyak pindah-pindah sih. Dan aku tipe orang yang kalau syuting tuh aku buat ngejaga mood aku tuh suka jajan. Iya, kita sama-sama suka jajan, tapi ternyata kita sangat berbeda gitu. Dia Iya. suka banget mochi, sedangkan aku suka banget roti bakar. Iya, roti bakar, cimol gitu-gitu kan. Aku suka yang manis karena aku sweet tooth. Terus aku paksa dia makan mochi. Kamu akhirnya makan mochinya gak sih? Enggak, Oh. enggak suka. Padahal seenak itu. Kenapa? Sampai satu lokasi yang kayak gila ini mochi terenak sedunia. Tapi dia gak mau makan. Tapi minimal Dubai Chewy Cookies aku suka ya. Oh iya. Aku juga suka banget lagi. Suka. Gila, enak Siapa banget. yang sering traktir jajanan? Karena kita jajannya beda-beda Kak. Jadi kayak pasti kayak Lauranya jajan, aku jajan, udah kita sharing dari situ. Iya. Yang cewek-ceweknya sih Nah, malahan. pasti. Aku, Ratu yang jadi Citra, Iya, Jen. sama Zoe. Iya. Kita bertiga yang selalu pesen jajan-jajanan. Kita kayak, aduh malam ini kita jajan apa ya? Tapi nggak mau yang gendut-gendut banget. Maksudnya apa tuh yang nggak gendut-gendut? Maksud aku, Yang berat gitu? Iya, kan ngejaga berat badan juga ya kalau lagi syuting. Ya itu salah Nanti- satu hal yang susah juga tuh, jaga berat badan selama syuting. Jaga mood juga. Kayak hari ini masa gara-gara kita makan banyak gula dan lain sebagainya, sodium and everything kan biasanya muka jadi Iya. lebih puff ya kalau bangun. Jadi harus dijaga sih makanannya. Oh seru ya. Tapi di lokasi syuting itu pemeran-pemerannya kalian udah saling kenal sebelumnya sama Kalau Rizky? aku sih nggak, aku kenal cuman sama Kak Iki sama Laura doang. Yang lain aku pertama kali. Aku udah banyak sih yang udah kenal. Aku Ibam udah kenal, Rizky juga udah kenal, Ratu udah pernah ketemu tapi cuma hai-haian aja. Amanda baru kenal, Oh, Amanda aku udah kenal lama. Zoe udah kenal. Oh, oke. Nah ini tadi kan kalian juga ngebahas soal gimana ketika milenial menikah dengan Gen Z ya inilah apa ceritanya gitu. Tapi kalau menurut kalian 3 hal yang mendasar yang sulit gitu ketika Gen Z ketemu milenial dalam satu pernikahan apa ya? Kalau dari cerita ini. Different opinions. Ya. Kan kamu tahu banget dong harusnya. Bercanda. Just kidding. Makanya tipis. aku kamu aja yang jawab. Menurut aku dari topik pembicaraan, Ya. terus mungkin different opinions about things ya. Soalnya kayak I feel like Gen Z dari sekolahnya, dari what's appropriate and not tuh beda banget. Iya. Aduh, gimana cara Tapi kayak tergantung umur. I feel you girl. Tapi kayak tergantung umur si milenialnya sih. Karena kayak kalau milenial kayak Sekaiki itu kayak lumayan adalah beberapa hal yang Gen sama Z, nih gitu. Mungkin kayak top 3 things ya Kak, perbedaannya. Apa kalau menurut kamu? Selera musik. Oh iya lagi, iya banget. Selera itu. musik. Wait, Rizky bukannya Gen Z juga ya? No, he's millennial. He just turned 30. Gen Z tuh until 98. 98. 7 nggak sih? Berapa sih Gen Z? 96? 97. 1997 nggak sih? 96 ya? Terus, Berarti Gen Z Dia masih Gen Z dong. Oh ya? siapa? Tapi kenapa dia seperti milenial? Iya. Masih Gen Z ya? Tapi banyak, coba search deh. Coba nanti kita Apakah Rizky Nazar kita seorang Gen Z? kita pastikan Itu pertanyaan karena penting. pembawaannya sangat milenial ya. Iya, dia pembawaannya milenial. Cuman Tapi kayak, emang banyak yang kayak 1997, 1998 pasti mereka udah ngerasa kayak gue milenial, gue iya, half. Oh iya sih. kakak aku aja yang 99 aja tuh tapi kayak milenial banget gitu. Mungkin karena dipaksa dewasa kali ya. Atau 90-an. Oh iya. Lebih kayak gitu sih. Iya, tapi kayak perbedaan antara Gen Z sama milenial, apalagi kalau kayak menjalankan hubungan kayak top 3 selera musik,
benar kata Laura, kayak perbedaan topik pembicaraan. Tapi itu bukan hal yang negatif juga sih, cuman kayak beda aja gitu. Yang masih bisa diobrolin lah semuanya sebenarnya. Tapi harusnya jadi seru sih. Jadi kayak lebih banyak topik. Iya, jadi kayak kita berdua punya beda pandangan nih terhadap suatu hal gitu. And you know what? Kita bakal belajar banyak hal baru. Iya, benar. Like dari lumayan lagu, and then education as well. Cheat code juga buat kita kayak mereka udah tahu lebih duluan daripada kita. Jadi ya positif lah, kayak misalnya nih mereka tahu lebih banyak daripada kita jadi belajar dari mereka. Nah, sedangkan mereka tidak masuk ke dalam bercandaan zaman sekarang, kita ajarin. Iya benar. Walaupun kadang mungkin agak kaku ya, tapi kadang kurang pas ya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ini balik lagi ke film di aku tuh seneng banget lihat karakter Farah gitu, yang ikhlas banget gitu ketika adiknya harus menikah dengan si Abian itu. Apa sih yang kamu dapat gitu dari pelajaran ikhlas? Kan pelajaran paling sulit di hidup gitu. Dari karakter ini apa yang bisa kamu bagikan soal keikhlasan? Bener sih kata kakak, ikhlas. Karena kayak kita pasti gampang banget ucapinnya, tapi susah banget untuk ngejalaninnya gitu. Ikhlas gitu. Tapi karena cinta Farah begitu besar terhadap adiknya dan juga terhadap Abian, kayak justru ini salah satu bukti cinta Farah terhadap Zara dan juga Abian, kayak kalian memang harusnya bareng jaga satu sama lain gitu. Itu sih cara aku. Soalnya kamu kayaknya si Farah ini udah tahu dari awal kalau emang ini kayaknya jodohnya deh ketika kamu yang di Farah di rumah sakit gitu kan. Kayaknya udah feeling juga sih pastinya kan. Dan nah itu salah satu sifat ikhlasnya Farah tuh. Dia udah mikirin, dia nggak cuma mikirin kesehatan sendiri, tapi dia juga mikirin gimana adiknya nanti kalau amit-amit dia udah nggak ada di saat itu gitu kan. Terus kayak ya udahlah, mungkin emang ini jalan yang terbaik kalau nitipkan Zara terhadap Abian, apalagi udah tahu banget dengan karakternya Zara memang butuh banget sosoknya Abian ini gitu. Jadi di sisi lain si Zara juga harus ikhlas gitu menerima hal tersebut gitu, sehingga kamu harus melupakan siapa cowok itu dan harus melupakan Hans gitu, terus akhirnya menikah dengan Abian gitu. Iya, menjalankan amanah. Tapi mungkin gara-gara Zara masih lebih muda ya, anak bontot juga, jadi agak susah sih menerima itu. Ya walaupun akhirnya dia terima, tapi ya dengan segala dramanya, dengan nangis, dengan komplain kelaparan. Iya. Dengan komplain dengan mamah, dengan abahnya. Jadi ya, tapi dia tetap dengerin amanahnya Kak Farah. Tapi kalau ngelihat karakternya si Abian di mata kalian, apakah ini sosok suami yang perfect gitu? Kayak perfect nggak juga ya, tapi suamiable. Iya, suamiable. Really such a green flag. Tapi I don't know if I should mention this, tapi like kamu tau gak sih yang scene dimana si Abian yang sangat like he has money, tapi di matanya Zara tuh kayak si Abian tuh nggak punya uang gitu, miskin gitu. Tapi ternyata dia banyak uang, cuma dikasihnya ke pesantren yang dia ngasih ke sekolah itu kan. I feel like harusnya si Abian yang kasih tahu Zara, bukan Zara tahu sendiri dari temennya ya. Iya kan? Mungkin itu salah satu. Itu salah satunya. Bukan red flag juga sih, tapi ya. Red flag lah, karena umpetin dari istri. Sih, harusnya terbuka dari awal. Ya itu sih, itu aja menurut aku. Secara keseluruhan bagian mana yang mungkin relate sama kehidupan kalian gitu di dalam cerita series ini? Atau jangan-jangan ada mungkin teman kalian yang senasib dengan relate dengan series ini? Aku ada sih temen yang dijodohin, tapi kayaknya nggak segini ya sih. Ini sangat susah buat relate gak sih? Iya. Kayak kakaknya meninggal, habis itu amanah terakhirnya buat nikah sama kakaknya. Kayak mungkin ada beberapa part kali ya. Kalau misalnya kayak
Kalau aku sendiri protektif terhadap adik itu tuh relate banget dan mungkin relate kepada banyak orang juga. Mungkin dari karakternya, tapi kalau jalan ceritanya sih mungkin enggak ya. Agak susah ya kayak Iyalah. gitu ya. Nah, di sini kan kalian diceritakan adik kakak yang beda umurnya 2 tahun ya. Tapi kan secara kenyataan beda kalian adalah 4 tahun gitu. Nah, gimana kalian membangun chemistry perbedaan 2 tahun itu, karena kan berbeda gitu ketika adik kakak yang 4 tahun dan 2 tahun itu kan karakternya sangat berbeda. Aku sih ngerasa nggak ada bedanya ya, soalnya Laura kan dewasa banget aslinya. Jadi kayak malah merasa seumuran. Iya, I mean dari awal kenal juga gitu ya. Dari awal kenal tuh kayak udah berasa seumuran gitu. Iya. Karena Laura kan memang udah dewasa banget pembawaannya gitu. And also Zoe tuh gampang banget buat diajak ngobrol. Kayak apapun bisa diobrolin, apapun tuh bisa jadi topik. Jadi ya gampang sih, gampang banget. Aku bisa ngomong kayak satu kata terus Zoe kayak iya dia cerita semuanya gitu. Aku mention kuliah kayak gitu. Dia kayak cerita semuanya. Tapi aku suka, gampang menurut aku. Very easy to talk to. Alhamdulillah. Apa jangan-jangan ada karena saking deketnya ada yang kelepasan gitu pas syuting? Karena kalian kan kakak kan jadi kakak. Malah jadi temen gitu. Iya, tapi nggak apa-apa sih, itu malah nggak jadi apa-apa. plus point buat karakter kita supaya kayak nyampe juga ke penonton gitu. Soalnya kan kalau misalnya based on Wattpad kan kita kembar. Sebenarnya. Kembar, Jadi iya. semoga itu juga nyampe ke penontonnya kalau kita ini ya apa bener-bener sisters banget lah yang ya serupa tapi tak sama gitu. Ya, cuma aku versi manjanya dia lebih dewasa. Tapi kamu semanja itu? Real life? Iya? Atau seperti itu? Disuapin di kolam renang gitu-gitu? Oh tapi kayaknya enggak sih. Kalau suapin sih enggak ya. Aku enggak pernah lagi dari kecil kayak udah makan sendiri dari umur 5 tahun. Ajaran bule kan biasanya gitu. Manja mungkin iya, like aku sangat sering depend on someone. Aku depend on someone tapi mungkin manja tapi enggak semanja itu. Oh. Ya. Nah, jika kalian ada di posisi Zara gitu, ketika harus menerima menikah dengan orang yang bukan pilihan kalian karena diturunkan, apa yang kalian lakukan? Diturunkan tuh gimana ya? Kayak Itu kan turun kalau amanah bahasa gitu. sininya turun ranjang. Iya, turun ranjang. Bahasa sininya. Oh, nggak mau lagi. Aku pribadi jujur nggak mau sih, Kak. Ya karena ini sangat sulit diterapkan di kehidupan. Tapi ternyata lumayan sering terjadi di Indonesia ya. Turun ranjang ini. Iya, turun ranjang gitu. Sering banget loh terjadi. Aku juga baru dengar cerita kemarin kayak karena si kakaknya meninggal, akhirnya si suaminya menikah dengan adiknya gitu. Aku baru dengar sih. Ada gitu Ada. di kaum di Indonesia lah. Kasian banget. Ya. Kalau misalnya ini kejadian di kehidupan nyata, ini akan sulit kalian lakukan. Sulit sih. Sulit. Tapi at the same time aku nggak tahu, misalnya ini aku kakak terus amit-amit meninggal, aku punya anak. Ya. Nah itu mungkin beda lagi ceritanya. Oh iya. Ketika punya anak masih kecil gitu kan. Iya. Pasti kita mikir tuh, karena orang yang pasti kita percaya nomor satu adalah pasti saudara kita sendiri. Iya sih, tapi untuk menjadi Zara, juga. no thank you. Iya, tahu kalau emang masih punya pilihan. Iya. Ya, I think lebih baik sih enggak ya, harusnya. Tapi I think I would trust my sister's choice. Nah itu kan di sisi lain ada itu tuh, Iya. ketika kakak yang kamu cinta memberikan amanah yang begitu besar gitu, dan sepercaya itu kakak kamu kan dengan. Aku mungkin untuk menjadi Farah aku agree, tapi untuk menjadi Zara belum tentu aku kuat juga untuk menjalaninya. Karena benar-benar nggak ada rasa sama sekali. Iya. Kayak untuk aku pribadi dengan konsep dijodohin pun aku belum bisa kayak oh my god gitu ngejalanin hubungan dengan orang yang ya disuruh gitu, itu Sangat tergantung juga sih cowoknya tuh gimana, dari fisiknya tipe kita bukan. Iya. Apa. Benar. Tiba-tiba dijodohin sama Theo James sih gas-gas aja. Kok itu mau ya? Iya, jadi ya tergantung. There's a lot of aspects that we have to perhatiin dulu sih. Tapi kalau di kehidupan kalian tipe yang
mudah jatuh cinta atau harus benar-benar detail banget nih baru? Aku harus kenal dulu sih. Apa yang pertimbangannya yang paling mendasar buat kalian? Kayaknya you first. Well, preference aku lebih suka cowok yang lebih dewasa. Dan apa ya aku pikirnya? Kalau dari fisik tinggi, sorry, tapi tinggi tuh sangat ngaruh gitu. Udah disorryin lagi nih. Nggak masuk. Dewasa sih oke. Tingginya nih. Maksud aku suka cowok yang lebih kayak tinggi, lebih besar. Jadi kayak aku ngerasa imut, ngerasa kayak protected. Terus kalau dari personality sih cowok yang lebih ngemongin sih mungkin. Ngemongin yang lebih suka ngalah, baik, alim insyaallah. Apa ya? Coba Zoe dulu. Kalau aku ya sama lah kayak Laura, aku aku lebih masuk ke yang dewasa sih. Dewasa, terus ya bisa ngomong juga, yang paham dengan pekerjaan aku, yang juga sayang dengan keluarganya gitu. Karena kayak kalau misalnya dia sayang sama keluarganya dan tahu cara mengutamakan keluarga, insya Allah dia juga bisa sayang sama keluarga aku juga. Amin. Semoga dapat yang amin diinginkan. Amin. Nah ini kan di series ini kan ada hal yang dibagikan gitu soal takdir dan keikhlasan gitu. Dan juga ada soal cinta di dalam keterpaksaan gitu. Kalau menurut kalian bagaimana, apakah cinta itu bisa tumbuh dalam keterpaksaan seiring perjalanan waktu ya? Ya needs time, mungkin bisa. Karena terbiasa mungkin, terpaksa enggak? Terpaksa enggak? Terbiasa mungkin. Ya, karena itu Zara dua sama hal. Abian Iya, aja karena sih, itu dua hal yang berbeda. Kalau terpaksa mungkin Zara sama Abian awalnya terpaksa. Iya. Tapi lama-kelamaan karena dari Abiannya sendiri nggak pernah nge-pressure Zara, lama-lama jadi terbiasa. Terima sendiri, iya benar. Oke. Nah, kalau dari karakter kalian gitu, mengambil pelajaran yang bisa dibagikan untuk penonton, apa yang bisa dibagikan? Farah kayak lebih jelas sih. Iya, kayak pasti keikhlasan dan mengutamakan keluarga. Kalau Zara sih mungkin buat pasti dikasih jalan sama Allah kalau kita serahkan semuanya pada Tuhan ya. Kayak dengan ikhlas, dengan kesabaran pasti dikasih jalan. Itu sih. Nah ini terakhir nih ya, karena di Kapan Lagi Talk ada konten signatur konten gitu. Kalian udah kenal cukup lama, terus main di satu project. Aku mau kalian saling puji satu sama lain. Bagaimana Laura melihat Joy dan sebaliknya? Oh, aku banyak nih. Juga banyak. Ayo dong. Siapa dulu nih? Bebas. Sweet. Oke, sweet. Oke, aku dulu ya. Silakan ditatap mata Joy. Kalau aku dari kesabarannya Zoe, kecantikannya Zoe, Masya Allah. terus jago actingnya Zoe, aduh banyak banget lagi, skinny-nya Zoe, body is C, aduh banyak banget, berapa lagi nih? Udahlah, semuanya sih. Gak bisa dipuji. Semuanya sih. Bisa terbang. Zoe perfect. Perfect. Amin. Kalau Zoe? Laura, karena kita sering dimiripin, tapi menurut aku jauh lebih cantik, Masya Allah. Masya Allah enggak dong, kan twins. Twin. Sangat amat cantik, memerankan Zara, sukses banget menurut aku, gemes banget, gemes banget. Thank you banget. Bagus untuk nge-represent Gen Z, dan untuk Laura pribadi, emang bener sih perfect banget. Kayak gemes lihat kamu, tau gak? Gemes banget si anak TikToker satu ini. Enggak, tapi she's talented, and you're sporty. Amin. Aduh, iya bener Dan lagi apa sih aura, you have like princess vibes. I love it.
Princess vibes. Princess vibes. We have princess vibes. Oke, mungkin bisa diajak kayak lover gitu buat nonton series ini. Masih salting. Aduh. Thank you sayang. Jangan lupa saksikan video original series A dan Z Insyaallah Cinta hanya di video. Tayang setiap hari Kamis. Bye. Oke, terima kasih Laura, Thank you Zoe, so sukses, much. sukses buat semuanya, buat karirnya, kehidupannya, segala Amin. semuanya. Terima kasih. Oke, kalau lovers tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng Laura Mon dan Zoe Jackson. Gua Matias pamit, sampai jumpa di Kapan Lagi Talk selanjutnya. Thank you.